perutku kok sakit banget ya. Aku minum obat dulu ya. Mendingan. Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya obat ini nyembuhin sakit perutku? Kamu siapa? Aku peri obat. Kamu penasaran kenapa obat itu bisa menyembuhkan sakit perutmu? Kalian juga penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi begini Quina, setelah diminum, obat yang berada di dalam mulut dapat mulai larut dan terpecah di dalam air liur. Setelah itu, obat masuk ke kerongkongan dan mencapai lambung. Di lambung, obat dapat mengalami perubahan kimia karena asam lambung dan enzim pencernaan. Selanjutnya, obat bergerak ke usus halus, di mana tempat utama penyerapan terjadi. Permukaan usus halus dilapisi dengan villi untuk penyerapan nutrisi dan membawanya ke pembuluh darah. Nah, obat tersebut akan terserap ke dalam dinding sel usus melalui mekanisme difusi pasif. Difusi pasif merupakan cara transfer pasif yang didasarkan pada perbedaan kadar dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah tanpa adanya energi. Nah, syarat penyerapan obat yaitu obat harus berupa lipofil, BM kurang dari 500, log P kurang dari 5, kemudian HbA kurang dari 10, dan HbD kurang dari 5. Nah, nanti jadi obatnya itu dibawa ke hati. Nanti di hati baru disebarkan di sistemik dan baru dibawa ke seluruh tubuh. Oh begitu ya peri obat. Oh iya, aku ada pertanyaan nih peri obat. Apa tuh? Katanya pH itu bisa mempengaruhi absorpsi ya peri obat. Kok bisa? Tentu aja bisa, tapi untuk penjelasannya itu aku kasih ke temanku yang lebih ahli ya. Parihan, Has. Halo Quina. Jadi di sini aku akan menjelasin tentang pengaruh pH terhadap absorpsi obat. Nah, obat itu dapat absorpsi di lambung dan juga di usus. Lambung memiliki pH yang lebih asam dibandingkan dengan usus yang memiliki pH yang cenderung lebih basah. Obat yang bersifat asam itu akan lebih mudah diserap di lambung, di mana obat yang asam akan berada dalam bentuk tidak terionisasi yang lebih mudah melewati membran sel. Begitupun jika obat tersebut bersifat basa, maka cenderung lebih mudah diserap di usus halus yang mempunyai pH basa agar obat tersebut berada dalam bentuk tidak terionisasi. Karena obat yang dalam bentuk terionisasi itu memiliki kelarutan dan permeabilitas yang buruk. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mau ikut ke tempat kerjaku nggak? Kita ketemu sama teman-teman di sini. Mau? Aku pengen. Ayo. Nah, jadi nanti kamu di sini itu akan ditemani oleh teman-teman dari divisi ketikusan. Nah, selamat belajar ya. Nah, yang nonton, selamat belajar juga. Halo Quina dan Kamu yang lagi nonton. pengujian kali ini kita akan menggunakan metode usus terbalik. Prinsip dari metode ini menjadikan organ usus tikus sebagai subjek ujinya, yakni dengan cara membalikkan usus sehingga bagian villi berada di luar dan bertemu dengan cairan mukosa, serta pH yang digunakan disesuaikan dengan cairan lambung dan usus, lalu diberikan oksigen sehingga proses absorpsi yang terjadi itu menyerupai proses absorpsi di dalam tubuh pada umumnya. Sebelum kita mulai, kamu bisa lihat alat dan bahannya di sini ya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan usus halus tikus untuk mempelajari bagaimana obat atau zat kimia dapat bekerja di dalam tubuh. Kami mengambil sepotong usus halus sepanjang 15 cm di bawah bagian lambung dan membuangnya. Bagian usus yang sekitar 20 cm di atas lambung disebut sebagai usus perlakuan. Obat paling banyak diserap di usus perlakuan bagian jejunum dan ilum karena paling banyak memiliki villi sehingga memiliki area penyerapan terluas yang dialiri oleh setidaknya sepertiga dari aliran darah. Usus perlakuan kemudian dibagi menjadi dua bagian sama panjangnya dan dibersihkan dengan hati-hati. Salah satu ujung usus diikat dengan benang, kemudian kita membalik usus dengan menggunakan alat khusus sehingga bagian dalamnya berada di luar. Setelah itu, kita memasang dan mengikat usus pada tabung kecil sebanyak 2 kali dengan benang. Usus kemudian diisi dengan sejumlah kecil cairan yang mirip dengan
cairan yang ada di dalam tubuh kita. Cairan ini mengandung garam dan berfungsi sebagai pengganti cairan tubuh. Selanjutnya, kita memasukkan kantong usus yang telah diisi cairan ke dalam tabung yang berisi cairan yang menyerupai cairan lambung atau usus. Tabung ini kita jepit dan digantungkan di dalam air dengan suhu yang sama seperti tubuh kita. Tabung ini juga terhubung dengan aliran oksigen untuk menjaga kondisi yang mirip dengan tubuh kita. Kita mengambil sampel cairan dari usus untuk setiap 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Semua sampel ini kita ambil melalui tabung kecil yang terpasang pada usus, dan kemudian kita letakkan dalam tabung yang digunakan untuk memisahkan zat-zat dalam cairan. Setelah itu, kita membersihkan usus dengan menggunakan larutan garam. Cairan hasil pencucian juga kita simpan dalam tabung yang sama dan kita aduk-aduk. Kemudian, kita memutar tabung tersebut dengan kecepatan tinggi dalam mesin centrifuge selama 5 menit. Setelah proses sentrifugasi selesai, kita mengambil bagian jernih dari cairan yang ada di dalam tabung. Cairan tersebut kita tambahkan dengan zat yang membantu kita mengukur kandungan obat atau zat kimia dalam cairan. Larutan ini kita aduk selama 1 menit dan kemudian kita biarkan beberapa saat sebelum kita membaca nilainya. Video ini belum selesai loh. Berikut adalah contoh perhitungannya. Dapat dilihat pada tabel data kadar yang sebenarnya dan absorbansi, lalu dibuat kurva baku sehingga diperoleh persamaan kurva baku seperti yang tertera pada layar. Nah, kan udah diperoleh tuh persamaan kurva bakunya. Selanjutnya, kita akan mencari kadar diketahui atau nilai X dengan memasukkan nilai absorbansi pada tabel berikut pada persamaan kurva baku yang telah diperoleh sebelumnya. Hal yang sama dilakukan pada T30, 45, dan 60. Berikut ini merupakan kadar yang diperoleh untuk tiap waktunya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Q atau jumlah obat tiap waktunya menggunakan persamaan C dikali volume pencucian usus, yakni 4,2 ml. Hasilnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Q-kum atau akumulasi jumlah obat secara keseluruhan menggunakan persamaan sesuai yang tertera pada layar, sehingga data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, sekarang gimana? Udah ngerti kan? Aku udah ngerti kok cara melakukan studi absorpsi obat secara in vitro. Kalian juga kan?